Kalau ngomongin futsal, operan atau passing itu bukan cuma sekedar mindahin bola ya kan? Itu tuh bahasa, itu taktik. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik operan yang bisa bedain mana pemain amatir, mana maestro lapangan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa sih yang bikin sebuah operan itu hebat, bukan cuma bagus? Operan yang hebat itu bukan cuma soal akurat, tapi juga cerdas. Operan itu punya tujuan, udah mikir 3 langkah ke depan dan beneran bisa mengubah alur permainan. Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari 3 prinsip dasar yang nggak bisa ditawar. Terus kita bahas perkakas kita, kaki bagian dalam, luar, sama sol. Abis itu kita masuk ke strategi, kapan main aman horizontal, kapan harus nusuk vertikal. Terus kita asah otaknya, cara baca permainan. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya biar tiap operan itu penuh perhitungan. Oke, bagian pertama. Sebelum kita mikirin operan-operan keren ala Trivela, ada 3 fondasi utama yang benar-benar harus nempel di kepala. Anggap aja ini kayak checklist wajib sebelum bola lepas dari kaki kita. Yuk kita bedah satu-satu ya. Pertama, yang paling dasar. Bolanya sampai nggak? Kalau nggak nyampe, ya udah, percuma kan? Kedua, sampainya gimana? Apa teman kita harus akrobat dulu buat ngontrol bolanya? Atau bolanya datang enak, pas di kaki, dengan speed yang pas, tinggal eksekusi. Nah, itu bedanya. Dan yang terakhir, waktunya pas. Operan sekeren apapun, kalau telat sepersekian detik aja, ya udah, momennya hilang. 3 hal ini tuh satu paket, nggak bisa dipisah. Oke, lanjut. Anggap aja kaki kita ini kayak toolbox, isinya macam-macam alat. Tiap permukaan kaki punya fungsi sendiri-sendiri. Salah pakai alat bukan cuma nggak efektif, tapi bisa-bisa malah jadi bumerang. Coba kita lihat kapan harus pakai alat yang mana. Nah, ini dia ibaratnya kunci pas serbaguna kita, kaki bagian dalam. Ini pilihan utama buat bangun serangan dengan aman dan presisi tinggi. Alat andalan buat jaga ritme dan pastiin bola tetap di kita. Oke, gunanya jelas ya buat operan-operan yang butuh akurasi tinggi, jaraknya dekat-dekat atau menengah. Tapi perhatiin deh, poin yang kedua, ini penting banget. Pas posisi badan kita lagi nggak enak buat lihat ke depan, kaki dalam ini penyelamat. Bisa buat ngalirin bola ke belakang atau ke samping dengan aman buat riset serangan. Pilihan cerdas banget pas lagi di press lawan. Nah, kalau tadi kaki dalam itu soal aman, kaki bagian luar ini soal kejutan. Ini alat buat mecah kebuntuan, buat ngelakuin hal yang gak disangka-sangka sama lawan. Operan yang bisa nikungin pertahanan mereka. Ini tuh senjata rahasia. Coba bayangin, ada 2 bek dempetan, operan pakai kaki luar bisa ngelengkungin bola ngelewatin mereka. Atau buat gerakan oper dan potong, Anda pancing beknya, terus lepas bola cepet pakai kaki luar sambil lari ke ruang kosong. Nah, ini dia operan yang bikin pertahanan lawan jadi kocar-kacir. Sekarang kita bahas soal sole atau telapak kaki. Kalau yang ini bukan soal kecepatan, tapi soal kontrol penuh. Ini tuh ibarat rem sama setir kita di lapangan. Alat buat ngegocek, ngatur tempo, dan ngejalanin skema set piece dengan mulus. Coba perhatiin deh gunanya. Gerakan pisada, itu lo nginjek terus tarik bola, ini ampuh banget buat ngelawan back yang agresif. Lawan bisa diem sesaat, dan di saat itu kita bisa alirin bola ke temen yang lagi overlap. Kalau pas bola mati, operan pakai sol ini bikin bola berhenti persis di titik yang kita mau. Jadi teman kita punya waktu buat nembak atau gerak. Oke, toolbox-nya udah lengkap. Sekarang kita ngomongin blueprint permainannya. Setiap operan itu sebenarnya pilihan. Mau main horizontal, ke samping, atau vertikal, nusuk ke depan. Nah, ngerti kapan harus milih yang mana, itu kuncinya kecerdasan taktis. Disinilah otak kita benar-benar kepake. Passing horizontal itu ibarat kita nanya ke pertahanan lawan. Bolanya kita puter-puterin, kita cari celahnya, kita pindahin serangan dari kanan ke kiri. Tujuannya apa? Ya buat bikin ruang buat pemain sayap atau narik back biar keluar dari posisinya. Nah sebaliknya, passing vertikal itu jawabannya. Tusukan langsung, umpan terobosan ke pivot misalnya. Risikonya emang lebih gede, tapi ya ini caranya kita bikin peluang emas. Dan kutipan ini, wah, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, kita passing ke samping itu bukan tanpa tujuan. Kita lagi mancing, lagi buka celah. Begitu celahnya kebuka, boom, langsung kirim operan vertikal yang mematikan. Simpelnya, operan horizontal itu setupnya, operan vertikal itu finishingnya. Oke, kita udah punya prinsipnya, tekniknya, strateginya. Tapi semua itu bakal percuma tanpa satu hal ini, elemen yang paling penting, pikiran kita. Operan terbaik itu lahir dari kesadaran, dari kemampuan kita ngebaca apa yang bakal terjadi. Coba deh pikirin pertanyaan ini.
siapa sih yang sebenarnya ngatur permainan? Pemain yang lagi bawa bola atau temennya yang nggak bawa bola? Naluri kita pasti bilang yang bawa bola, ya kan? Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain. Nah, ini dia pergeseran mindset yang penting banget. Sebagai yang mau ngoper, tugas utama kita itu justru melayani pergerakan teman kita. Mereka lah yang lihat ruang kosong, mereka yang kasih sinyal. Tugas kita, baca sinyal itu dan kirim bola kemana mereka mau. Intinya, percaya sama pergerakan teman. Mereka yang mimpin, kita yang eksekusi. Setiap operan itu pasti ada resikonya. Dan resiko paling parah itu ya transisi negatif. Pas operan kita kepotong dan lawan langsung counter attack. Makanya sebelum lepas bola, mata kita harus kayak radar. Lawan terdekat di mana? Ngoper horizontal di daerah sendiri itu sama aja ngundang bahaya. Ngoper ke pivot tapi nggak ngelihat back di belakangnya? Itu sih ngasih bola gratis. Jadi ngebaca pertahanan itu bukan cuma soal nyerang, tapi juga soal ngejaga gawang kita. Oke, sekarang ayo kita satuin semua kepingan puzzle-nya. Dari prinsip dasar, teknik, sampai baca permainan, semuanya itu mengarah ke satu konsep kunci. Jadi, operan yang hebat itu bukan kebetulan ya. Itu hasil dari sebuah proses. Proses ngerti kalau bola harus sampai dengan baik dan tepat waktu. Proses milih alat yang pas, kaki dalam, luar, atau sol tergantung situasinya. Dan proses ngejalanin itu semua dalam sebuah strategi, entah itu main horizontal atau vertikal, sambil terus awas sama posisi lawan. Jadi, nanti pas kalian di lapangan lagi, jangan asal nendang bola. Coba tanya ke diri sendiri, apa tujuan saya dengan operan ini? Apakah ini pilihan terbaik saat ini? Karena operan yang paling efektif itu bukan yang paling kencang atau paling cepat, tapi yang paling cerdas. Operan tuh sebuah keputusan, bukan sekedar gerakan.